Tahap pertama dari preparation atau persiapan dalam membuat proyek kelapa sawit adalah survei lapangan. Survei lapangan adalah tahapan awal yang sangat penting, di mana kita mendatangi langsung tempat yang nantinya akan dijadikan proyek sawit, agar kita mengetahui letak keadaan tanah dan juga keadaan lingkungannya. Dengan melakukan survei lapangan, kita bisa mengetahui luas tanah yang akan dijadikan proyek sawit. Selain itu, kita bisa melakukan pengukuran untuk merencanakan pembuatan kebun sawit nantinya. Setelah melakukan survei lapangan dan juga melakukan pengukuran, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat blok desain. Blok desain merupakan rancangan posisi seluruh komponen yang ada di dalam proyek sawit, mulai dari posisi pohon sawit, jarak antar pohon sawit, posisi saluran, dan komponen lainnya. Blok desain ini harus dilakukan supaya pembangunan nantinya terencana dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah melakukan tahap persiapan dengan cara survei lapangan dan juga blok desain, tahap selanjutnya yaitu land clearing. Land clearing adalah proses pembersihan dan penyiapan lahan sebelum dimulainya aktivitas perkebunan sawit. Metode land clearing yang dipakai di dalam proyek sawit ini adalah land clearing dengan cara mekanis yang menggunakan alat berat. Nah, alat berat yang dipakai itu ada dua. Yang pertama adalah bulldozer dan juga ada ekskavator.
Jika land clearing telah selesai dilaksanakan dan lahan sawit telah siap digunakan, maka dilanjutkan dengan proses pengerjaan kebun sawit. Tahap pertama pada proses ini yaitu pembibitan. Pembibitan ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu pre-nursery, di mana dilakukan persiapan sebelum melakukan penanaman bibit, dengan memilih bibit yang bagus, kemudian memilih tanah yang bagus, dan proses lainnya. Selain itu, tahap kedua adalah main nursery, yaitu pemindahan bibit awal ke dalam polybag kemudian disusun. Transportasi bibit merupakan kegiatan penyaluran bibit-bibit kelapa sawit yang telah siap untuk ditanam di perkebunan sawit. Transportasi bibit ini dilakukan untuk menyalurkan bibit ke lahan proyek sawit yang telah siap. Transportasi bibit dilakukan dengan menggunakan truk sebagai sarana pengiriman dari tempat pembibitan ke lahan proyek dan juga menggunakan traktor untuk menyebarkan bibit di sekitar lahan proyek. Setelah proses transportasi bibit selesai dan bibit telah sampai di lahan perkebunan sawit, maka perlu dilakukan pelubangan terlebih dahulu pada lahan sawit. Lubang ini nantinya dipakai untuk menanam bibit sawit yang sebelumnya sudah disalurkan. Alat pembuat lubang yang digunakan yaitu traktor hole digger. Dan untuk penanaman bibit sawit di lahan dilakukan secara manual. Selanjutnya, ada pengelolaan tanaman. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengelolaan tanaman yaitu melakukan weeding piringan. Weeding piringan adalah pekerjaan membersihkan piringan pohon sawit yang bertujuan agar pupuk dapat terserap dengan baik pada pohon sawit dan juga agar penggunaan pupuk lebih efisien. Selain itu, weeding piringan juga dapat mempermudah proses panen dan pengawasan. Lalu, alat bantu yang digunakan dalam proses ini adalah cangkul,
karena dikerjakan secara manual. Setelah pembuatan weeding piringan selesai, tahap selanjutnya yaitu memberi pohon sawit pupuk atau proses pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan penambahan unsur hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara langsung kepada pohon sawit untuk mempertahankan kesuburan dan supaya mendapatkan hasil panen yang optimal. Langkah berikutnya setelah pemupukan adalah pengendalian hama. Serangan hama seperti hama ulat, hama kumbang, hama tikus seringkali menyerang perkebunan sawit. Karena itu, diperlukan pengendalian hama dengan cara penyemprotan pestisida dalam dosis yang tepat. Penyemprotan pestisida pada proyek sawit ini menggunakan alat berat yang bernama traktor sprayer. Pruning. Langkah terakhir yang dilakukan dalam pengelolaan tanaman yaitu pruning. Pruning adalah proses pemangkasan pelepah daun tua dan pelepah yang tidak produktif lagi pada pohon kelapa sawit. Manfaat dari pruning sendiri yaitu agar penggunaan pupuk yang lebih efisien dan untuk memudahkan akses jalan perkebunan. Selain itu, pruning juga dapat mempermudah proses panen jika sawitnya berukuran tinggi. Alat yang digunakan dalam proses ini yaitu mesin cincau. Pemanenan. Tahap selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik. Pemanenan sawit ini dilakukan dengan bantuan alat yaitu mesin katas anggrek dan mesin katas dodos. Transportasi hasil panen. Setelah pemanenan dari kebun sawit selesai dan telah didapatkan hasil panen, selanjutnya yaitu menyalurkan hasil panen dari perkebunan sawit ke pabrik sawit. Proses ini disebut transportasi hasil panen. Pada proses ini diperlukan traktor dan juga truk dalam penyaluran sawit. Selain itu, dalam pemilihan sawit dibutuhkan juga eskavator.
Tipe konstruksi. Konstruksi saluran. Tipe konstruksi yang dilakukan dalam proyek sawit ini salah satunya adalah konstruksi saluran. Konstruksi saluran ini dilakukan untuk membangun saluran air yang nantinya dibutuhkan oleh pohon sawit. Dalam pengerjaannya, konstruksi saluran ini dibantu dengan alat berat eskavator. Stripping topsoil. Topsoil atau lapisan atas pada proyek sawit merupakan material yang harus dibuang karena berakibat kurang stabil terhadap hasil suatu pekerjaan pemindahan tanah. Pada proses ini dilakukan pengupasan kepada tanah bagian atas supaya konstruksi jalan pada proyek sawit maksimal. Nah, alat yang digunakan pada proses ini yaitu bulldozer. And fill. Setelah proses stripping topsoil dilakukan, maka dilanjutkan dengan proses cut and fill. Pengertian cut and fill adalah suatu proses pengerjaan penggalian dan penimbunan tanah. Tanah ini dapat diambil dari suatu tempat untuk nantinya digunakan sebagai urukan atau timbunan di tempat lain. Hal ini dilakukan supaya permukaan tanah yang nantinya akan dibuat jalan menjadi rata. Alat yang digunakan masih sama, yaitu bulldozer. Proses selanjutnya yaitu grading atau leveling. Pada proses ini dilakukan untuk meratakan permukaan lahan sawit dan membentuk jalan pada proyek sawit. Alat yang digunakan dalam proses ini adalah motor grader. Compacting. Setelah dilakukan proses leveling atau grading, proses yang selanjutnya dilakukan yaitu compacting atau pemadatan tanah. Pemadatan tanah atau compacting ini dilakukan agar tanah menjadi padat, sehingga dapat secara maksimal digunakan sebagai akses jalan proyek sawit. Alat yang digunakan yaitu kompaktor.
Kita ngekat nih, itu kan banyak banget ya videonya ya. Nah, Iya. kita bagi tiga nih deh. Aku, Hardi, bagi sama tiga. Nisa tuh bagian yang terkat. Nah, habis hasil dari cut itu kita kasih ke Kang Fami.